dengan kateter ya, ini selang kateternya atau voli kateter. Untuk ukurannya, teman-teman bisa lihat ya di modul. Untuk anak-anak ukuran 8-10, laki-laki dewasa 14-16, laki-laki dewasa muda 12 remaja ya ini ya. Nomor 12, perempuan 16-18 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ukurannya ada di kertasnya, di bungkusnya di sini ya, 12 CH. Atau kalau misalkan memang tidak terlihat Bu di kertasnya buram atau seperti apa, nah teman-teman nggak usah khawatir, di selangnya ada ya. Ini nomor 12. Selain nomornya, di selangnya juga ada kapasitas maksimal air buat ngedep apa namanya, buat mengunci. Jadi ini tuh ada 2 lapisan selang ya, ada 2 lapisan karet di dalamnya ya, makanya ada 2 lubang. Satu lubang ini untuk disambungkan nanti ke urin B ya, berarti di lubang ini keluarnya urinnya masuk dari mana? Dari 2 lubang ini ya, ini ada 2 lubang ya. Terus nanti setelah 2 lubang ini berarti ada yang lapisan tengah, setelah itu dilapisin lagi 1 lapis lagi lubangnya yang ini. Nanti ini fungsinya apa? Teman-teman masukin air Aquabides kah, NaCl kah, atau air apapun, dimasukin ke sini. Kapasitas maksimalnya 30 ml. Kapasitas maksimal ya. Kalau teman-teman kira-kira 30 itu terlalu banyak dan nanti bakal neken kandung kemihnya pasien, kurangi nggak apa-apa. Tapi jangan juga terlalu sedikit. Jadi nanti saat air dimasukkan, ini ya di sekitar sini itu nanti akan menjadi balon. Jadi saat dimasukin, setelah itu kita masukin air, gak mungkin dia gampang keluar lagi, diem tuh di dalam, tapi tidak akan tercampur urin ya lapisan yang kedua ini, karena lapisannya beda, di tengah baru keluar ke sini kalau urin mah ya. Kalau ini tempat urin air. Nanti saat membuka kateter juga sama, jangan langsung tarik karena kan nyangkut ya. Kemarin tuh ada beberapa mahasiswa yang ini mau keluarin, Bu ini kenapa nggak bisa dikeluarin? Ya nggak bisa lah, orang ini airnya belum dikeluarin ya. Jadi kalau misalkan memang mau mencabut kateternya, keluarin dulu, ambil pakai split lagi ya. Setelah dirasa sudah habis semuanya, nanti dia secara nggak langsung juga dia keluar sendiri kok ya. Ingat itu ya. Jadi nanti mungkin banyak teman-teman yang kemarin praktik sudah 2 minggu ini tidak dapat pemasangan, tapi bisa jadi teman-teman dapat up atau pelepasan selang kateter. Jadi kalau disuruh ngelepasin, ingat keluarin dulu. Kalau pentem nggak akan ngomong ya. Kalau manusia mah wah udah jerit-jerit ya. Oke? Paham ya sama selang ya? Nah, biasanya penggantian selang itu berapa hari? 3-5 hari sekali biasanya diganti. Walaupun pada realnya kenyataannya ya sampai pulang nggak diganti-ganti gitu ya. Cuman itu tergantung rumah sakit masing-masingnya kebijakannya seperti apa. Oke, itu untuk bener nggak namanya pasien itu tuan apa, nyonya apa gitu ya. Cek dulu saat kita akan melakukan pemasangan kateter, keadaan umumnya seperti apa. Memungkinkan tidak dipasang kateter saat itu. Ya, kalau kemarin diindikasikan pemasangan kateter oleh dokter, misalkan sekarang hari Senin, hari Minggunya dokter sudah nelpon untuk ke perawat ruangan, pasien tuan A besok pasang kateter ya, kondisinya berarti waktu hari Minggu baik. Cuman saat kita hari Senin, hari ini akan memasang kateter, cek lagi keadaan umum pasien apakah memungkinkan atau tidak ya. Walaupun instruksinya hari ini dilakukan, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, follow up lagi dokternya bahwa keadaan umum sedang tidak baik saja ya. Termasuk tanda-tanda vital juga, nggak mungkin kita paksakan tensinya lagi tinggi terus kita pasang kateter kan nanti akan muncul juga rasa nyeri ya. Nyeri juga nanti akan mempengaruhi tekanan darah ya, nanti tambah naik tensinya cuma gara-gara pasang kateter yang sebenarnya sih nggak urgent saat itu gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah betul-betul urgent, kandung kemihnya sudah besar sekali, sakit banget gitu ya, berarti kita stabilkan dulu tekanan darahnya saat itu. Nanti setelah itu baru kita pasang kateter, secepat mungkin kita lakukan ya. Kalau memang sudah betul-betul urgent ya, udah sakit banget ya teman-teman, kalau nahan pipis, wah udah luar biasa ya. Lalu kaji juga bahwa betul-betul pasien itu ada indikasi pemasangan kateter ya. Tadi kan di depan ada ya obstruksi saluran kemih gitu ya, atau misalkan
dia ada gangguan hemodinamika gitu ya, atau misalkan tadi ya rembesan karena si sphincter atau ototnya sudah berkurang fungsinya ya. Atau misalkan mau operasi, nih teman-teman juga harus ingat operasi bius total. Operasi bius total itu biasanya ada beberapa kasus harus dipasang dulu kateter. Karena apa? Yang namanya bius kan merelaksasikan semua organ ya, termasuk otot-otot semua yang ada di dalam tubuh ya. Jadi kan nggak mungkin kalau misalkan dipuasakan kita masih memungkinkan ya kita mengosongkan bagian lambung ya, tidak pemasangan MGT masih mungkin, nggak akan muntah pastinya karena pasiennya kosong perutnya dipuasain 8 jam. Tapi kalau pasien dipuasakan makan minum, kan kalau dipuasakan 8 jam itu hanya makan biasanya, minum tetap dianjurkan untuk minum karena kan nanti akan dehidrasi gitu ya pasiennya. Nah kalau kateter, pasien disuruh awal operasi pipis dulu, saat operasi itu nggak ngejamin urinnya tidak terproduksi. Ya makanya kalau biasanya pemasangan kateter itu biasanya tetap dilakukan pada pasien-pasien operasi besar atau bius total. Ya tadi karena ototnya juga tidak relaksasi ya udah terus keluar mungkin ke ngerembes pipisnya, kan nggak mungkin ya lagi operasi belah perut gitu ya. Tiba-tiba si pasiennya pipis terus kita sibuk bersihin pipis, iya perutnya lagi kebelah juga iya. Pertama juga infeksi nanti akan kena gitu ya ke pasiennya. Jadi dipasang kateter untuk mengurangi tadi resiko-resiko terjadinya kejadian yang di luar perkiraan ya. Oke. Kita kedua persiapkan alat. Nah, untuk persiapan alat ini ada 2 paket ya, ada paket steril, ada paket non steril ya, karena prinsipnya di sini steril. Ingat, prinsip steril berarti harus on yang mana, off yang mana yang masih bisa, mana yang sudah tidak bisa. Ya. Yang pertama itu kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan berdiri aja semuanya. Nah, kita lihat dulu paket tidak sterilnya ya, berarti yang di luar dari bak steril hijau ini ya. Sebetulnya di rumah sakit itu masih ada yang pakai hijau begini, ada juga yang sudah dibungkus-bungkus seperti ini. Dan nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Kalau pakai yang hijau seperti apa sebenarnya sama aja sih biasanya. Oke, ini yang tidak sterilnya. Yang pertama ada handscoon. Handscoon kalau dalam kondisi terbungkus berarti di luar. Ya, kalau tidak terbungkus di dalam, disterilkan bareng dengan alat ya. Lalu ada urine bag ya. Urine bag ini kalau dalam kondisi awal ini ada tutupnya, ini tutupnya hilang ya, ada tutupnya, dan nanti teman-teman harus mempertahankan kesterilan ini karena ini yang akan nanti disambungkan dengan kateter ya. Air mengalir ya, tidak pakai drop ya. Lalu ada pakai barak shot, terus ada perlak ya, alas, selang kateter sesuai dengan ukuran, lalu squid ya. Squidnya kan tadi maksimal 30, kan jarang ya, nggak ada malah ya squid 30. Squid 50 kegedean ya, kayak sonde buat NGT. Pakai squid 5 atau squid 10, tapi nanti diambil lagi airnya ya. Jelly nanti untuk memasukkan plaster ya, terus cairan nanti untuk mendep tadi ya, untuk kita bikin gelembung di kateternya, dan ada betadine. Betadine itu untuk apa? Untuk genital hygiene ya, baik itu vulva ataupun penis ya. Bu, kalau di rumah sakit sudah nggak usum lagi Bu betadine, silakan tanyakan. Biasanya vulva hygiene atau penis hygiene itu pakai apa? Apakah pakai cairan sublimat? Berarti kan harusnya sudah tersedia juga di rumah sakit ya. Oke, itu paket tidak steril, bisa diingat-ingat ya. Ini nih paket tidak steril. Oke, kalau pakai sterilnya kita bungkus dengan kain hijau ya, ini sudah menjadi identik banget ya. Oke, wah, ternyata tidak dibersihkan. Oke, untuk alat yang ada di kom atau bak steril, 2 kom ya, 2 komnya ini satu untuk cairan tadi ya, untuk mendip, satu lagi untuk betadine ya. Lalu ada bengkok boleh di luar nggak Bu? Boleh kalau misalkan memang ini, karena bengkok itu tidak wajib harus ada di dalam ya. Kalau misalkan memang ada di dalam ya tinggal ambilnya sesuai dengan prinsip steril, kalau di luar kan tinggal ambil aja ya.
Lalu ada kasanya berapa? Nanti kita ganti, ini udah basah, habis ujian gak dibenerin. Kasanya ada berapa? Kalau misalnya perempuan vulva hygiene berapa kira-kira minimal? 5. Minimal 5 ya. Satu untuk ditambahkan satu untuk apa namanya? Gel. Ya. Jadi 6, minimal 6, lebih baik. Kenapa Bu lebih baik? Karena kan kita nggak tahu saat proses itu jatuh kah atau seperti apa, kita bisa antisipasi ya. Oke, ini ya. Lalu sediakan juga 2 pinset. Ini 3, banyak. Minimal 2 pinset, mau 3 juga nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus ya, punya cadangan. Sama 1 duk bolong. Duk bolong itu kain steril yang tengahnya bolong gini. Ya. Ini digunakan nanti saat kita mau vulva hygiene atau penis hygiene. Oke, itu set steril bisa dipahami? Bisa. Ya, gampang ya. Pertama, perawat memperkenalkan diri, identifikasi pasien, tanyakan keadaan pasien, jelaskan prosedur dan tujuan tindakan. Seperti biasa ya. Datang menghampiri pasien, lalu perkenalkan diri. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan saya Mary. Saya hari ini yang akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau boleh tahu, Ibu dengan Ibu siapa? Boleh saya pinjam gelang pasiennya? Oke, sebutkan namanya Bu. Tanggal lahir Bu. Oke, baik. Nyonya N. Hari ini gimana kondisinya Bu? Sudah mulai membaik. Saya coba buat pegang ya Bu ya. Ini masih sakit Bu? Kayaknya masih penuh, Ibu belum pipis ya? Belum, makanya ini lihat gede ya Bu ya. Perutnya masih sakit juga. Saya dapat arahan dari dokter, Ibu harus dilakukan pemasangan selang pipis. Supaya nih pipis yang udah ketampung di sini yang bikin Ibu sakit itu kita keluarin. Ya pakai selang, dibantu. Jadi nanti Ibu tidak harus bolak-balik kamar mandi ya Bu ya. Nanti akan saya masukkan selangnya bahannya silikon ya Bu ya, jadi tidak keras, jadi Ibu nggak usah panik, nggak usah sampai nggak gerak-gerak ya Bu ya. Nanti sekitar 2-3 cm aja masuk ke dalam saluran pipis Ibu ya. Nanti mungkin saat proses pemasangan ada sedikit rasa nyeri, tapi Ibu relaksasi, tarik nafas dalam ya Bu ya. Sampai sini Ibu bisa dipahami? Untuk waktunya sekitar 15-20 menit ya Bu ya pelaksanaannya. Sebelum nanti kita laksanakan memasukkan selangnya, saya izin untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu jika tidak ada pertanyaan. Oke, baik, saya izin ya Bu ya untuk mempersiapkan dulu alat dan bahannya. Oke, setelah itu cuci tangan ya, pakai barak. Cuci tangan. Oke. Terus atur posisi klien dan tutup tirai. Karena kita akan membuka area privasi pasien, tutup tirai ya. Sebenarnya segala tindakan juga harus tutup tirai ya. Terus atur posisi pasien. Posisinya apa kalau pasang kateter? Dorsal recumbens atau litotomi atau posisi melahirkan ya, atau menekukkan kaki Bu, dua-duanya ditekuk ya, atau bebas lah bahasanya. Apa kalau bahasa Sunda? Apa bahasa Sunda? Cangegang ya. Cangegang. Gak apa-apa, yang penting pasien itu mengerti. Jadi yang ya intinya tidak menyakiti aja ya, tidak menyakiti kata-kata. Oke, atur posisi. Tapi karena atur posisi ini kita kan mau nyiapin dulu ya. Atur posisi kayak gitu kita dengan membuka area privasi pasien itu sepertinya tidak etis ya. Jadi sebelum tutup sampiran, setelah tutup sampiran kita persiapkan dulu alat, baru nanti kita posisikan ya. Oke Ibu, saya sudah tutup ini, saya izin dulu mempersiapkan alatnya Ibu ya. Nah,
Mempersiapkan alat itu yang pertama adalah kita set dulu, buka dulu set sterilnya, ya. Ya, sama seperti waktu teman-teman perawatan luka. Jauhan kan? Nih, ambil ya, pakai yang dalam, boleh ambil pakai tangan ya, karena sudah tidak steril. Oke, ini sudah siap semuanya ya. Terus isikan cairan ini. Terus masukkan betadine ya. Setelah masukkan betadine, set ini apa namanya, kateter urinnya dibuka ya, lalu teman-teman loncatin ke dalam. Ya. Masukkan ke area steril, lalu split juga sama ya. Jadi tanya ya, ini pakai steril juga dilemparkan ke dalam. Oke, ini sudah semua ya. Oke, baru kita siapkan pasiennya dulu ya. Ibu, izin ibu boleh memposisikan kakinya dilipat dulu bu, seperti posisi melahirkan bu. Oh ibu tahu ya posisi melahirkan, kalau bapak kan nggak tahu ya. Boleh bu. Ini karena si pentomnya. Iya. Itu. Mau pegang. Bisa. Bentar ya. Bentar, ini bukan ini, saya mau coba doang. Enggak, masuk bawah dulu. Dibalikin aja. Teman-teman ini ya, ini karena nggak masuk ya, karena pentomnya nggak masuk. Nanti uretra yang mana? Atas. Yang atas ya. Jadi urutannya adalah anus, vagina, uretra. Di sini tuh ada kayak seperti lubang tapi tidak berlubang. Apa namanya? Klitoris. Ya, jadi teman-teman harus ingat itu ya. Nah, karena ini tadi pentomnya tidak masuk ya di sini, saya mau balikin. Ya, tapi ini bukan berarti ini ya. Biar masuk aja ya, biar kebayang ya. Urutannya tetap ya, nanti yang paling atas ya, lubang paling atas ya. Nanti takutnya bu harus di bawah anus, masuknya ke vagina ya. Iya benar-benar. Iya. Bu, punten bu, angkat bokongnya bu, punten. Pada aslinya kita nggak pegang-pegang area ini ya, karena ini emang lepas jadinya pegang ya. Nah, jangan lupa juga gel ya. Gel taruh di Jauh kelihatan tuh. Oke, sudah siap semuanya. Baru kita pakai handphone. Steril. Bukan ya. Mulai untuk masuk ke dalam sini ya, sudah boleh nih masuk ke dalam sini ya. Yang pertama teman-teman lakukan, ini boleh dikenakan kalau sudah punya jeli hitam ya, ambil sini dulu Kita. ya. Ini nggak boleh, kalau saat ujian nggak boleh hitam-hitam ya, saya nggak boleh. Ini ya, jadi silakan teman-teman masukin ke betadine. Berapa kalau perempuan? 5 ya.
Ini boleh teman-teman ambil dulu. Ya. Lemparin aja. Nggak rapi nggak apa-apa. Nanti dirapiin saat kita sudah mau mulai. Ya. Oke, selanjutnya jangan teman-teman peras. Ya. Tuh. Ini nanti pinsetnya Tommy ya. Kalau kayak ada suntik-suntik begini mah, kalau di ini nanti kita sih ini mah buat ambil bagian tubuh. Kalau perawatan luka ngambil jelek-jelek. Ya, 3. 4. Oke, sudah siap semuanya. Lalu siapkan squid ya, isi berapa kan ini maksimalnya 5, silakan teman-teman isi paling maksimal 5. Terus sebelum teman-teman memakaikan selang ini, teman-teman cek dulu selangnya bocor enggak ya. Mumpung masih steril tangannya, jadi boleh nih di dalam sini ya, tapi teman-teman harus tetap ya di yang putih masukinnya, diputar ya, diputar. Oh, teman-teman cek tuh tidak ada kebocoran begini ya. Tuh kalau 5 mah cuma baru sampai segini doang. Kapasitas 30 loh, ini baru 5 cc nih. Makanya teman-teman harus perhatikan kira-kira 30 saya masukin ya sakit nggak ya si pasien. Ini 5 aja segede gini nih ya. Terus ini kan tidak ada kebocoran ya, balik lagi nih, tarik betul-betul sampai nggak ada ya cairan yang tersisa ya, karena kalau ada yang tersisa nanti ini yang gembung susah masuk ke dalam. Ini sudah disiapkan juga 5, taruh aja di sini. Terus teman-teman juga boleh siapkan karena nanti kita tidak akan kesulitan pakai ini selang jeli gitu. Silakan masukkan jeli. Jelinya juga segini aja, di ujungnya aja. Sip? Kalau kita akan mulai untuk membersihkan dulu area genital pasien. Untuk membersihkan area genital pasien kita harus meng-on-kan salah satu tangannya yang tidak dominan. Tergantung ya teman-teman, kalau kidal berarti tidak dominannya di kanan. Kalau saya tidak kidal, jadi tidak dominannya adalah di kiri. Saya akan membersihkan dulu area genitalnya pasien ya. Dan ini kita akan minta bantu ke pinset. Nih, salah satu pinset ini nggak boleh tuh masuk ke dalam lagi, nanti malah jadi tidak steril. Pokoknya teman-teman pakainya yang tidak steril adalah yang pinset ini dulu. Sebelum gede-gede tuh ini ya. Dan kita juga membersihkan pakai pinset yang satu lagi, tapi ini tetap steril dalamnya ya. Oke. Yang pertama perhatikan saat mau ngambil kasa, jangan kayak gini. Kalau gini ngambil kasa saat teman-teman membersihkan areanya, si pinset itu pasti akan kena bagian organnya pasien. Jadi silakan perhatikan ya kalau ngambil, pokoknya tidak boleh sampai si besinya itu kena organnya pasien ya. Oke, ini kita akan pegang ya. Kalau cewek berarti apa dulu? Labia mayora ya. Kita bersihkan dulu labia mayora kanan dulu. Bu, saya mulai ya Bu ya. Saya bersihkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labia mayora dari atas ke bawah ya.
dibuang. Kan ini sudah megang, ngambilnya kan nggak boleh langsung ya. Ini kan sudah kena bagian tubuh pasien. Ambil, geser, pindahin. Nih, ya, labia mayora kiri ya sampai bawah, buang. Labia dibuka, minora kanan, labia minora terakhir ya, dan yang paling terakhir klitoris sampai dengan anus ya, dari atas sampai ke bawah. Yang udah kotor buang ya, tapi ini masih steril ya, jadi ini masih bisa masuk ke dalam namanya bakteri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk memasang. Tadi kan kita sudah pakaikan gel ya, ini masih steril. Lalu kita akan pasangkan selangnya. Bu, saya mau mulai pasang selangnya, nanti sekitar 2-3 cm saya masukkan ke lubang pipis ibu ya Bu ya. Nanti akan ada rasa nyeri sedikit, tapi ibu tetap rileks, tarik nafas dalam ya Bu ya. Saya mulai ya Bu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi penuh ya kandung kemihnya ya, jadi saya sarankan ini mengarah ke arah bengkok. Karena kalau udah masuk ini pasti keluar lewat lubang ini air urinnya. Kalau di sini wah, udah belepotan ya. Oke, nih ya kita masukkan. Karena ini kan tidak akan masuk ke dalam tubuh pasien ya. Bu, saya masukkan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin. Napas dalam Bu. 2-3 cm. Sebelumnya mungkin bisa dimasukkan agak dalam dulu, tapi nggak, jangan dalam-dalam banget, segini cukup ya. Setelah itu baru ambil squid ya, lalu kita akan fiksasi. Nih, karena ini sifatnya elastis tuh ya, kita teman-teman kalau udah ngedorong sampai habis, nih mau lepasnya jangan dilepas ininya. Kalau misalnya dilepas nanti dianya muncrat. Nih ya, lalu kita sambil tahan kita putar tuh, jadi nggak belepotan dia ya. Buang, lalu kita tarik tuh, udah nyangkut ya. Setelah itu baru kita pasangkan urin bag. Jangan lupa aduk bolongnya, dibuka dulu ya. Kita pasangkan urin bag ya, sama-sama. Urin bag juga harus diperhatikan. Ini yang pertama ya, ujungnya harus steril. Terus tutupnya ini dipastikan tertutup. Ini mah tertutup ya. Kalau ini begini tutup bukanya. Ini buka, ini tutup. Ada juga yang diputar. Ya, jadi silakan teman-teman lihat aja seperti apa ya. Lalu kita pasangkan ke selangnya. Yang mana yang tidak ada yang putih ya. Ini dipasangkannya harus sampai sini ya, sampai mentok ya. Ini sampai mentok ke sini. Walaupun enggak, setengah dari pas mentoknya itu. Cit, kena jauh. Oke, kita anggap ini sudah mentok ya. Oke, ini sudah selesai. Ibu, selangnya sudah terpasang. Gimana Ibu rasanya? Ngilu ya Bu ya? Apapun itu yang penting sekarang ini sudah tidak sakit lagi ya Bu ya. Lalu silakan teman-teman lakukan fiksasi. Lakukan fiksasi. Nah, pada perempuan fiksasinya lakukan di paha atas. Ya, di sini. Tapi kalau pada laki-laki lakukan di perut bawah.
ya, bukan di paha. Kenapa? Karena kalau pada laki-laki biasanya suka terjadi ereksi ya. Nah itu kalau misalnya sedang terjadi ereksi, kalau di sini nanti dia ketarik, ya akan sakit nanti pasiennya. Makanya dilakukan di bawah perut, di perut bawah. Maaf. Ini perempuan kita fiksasinya di bagian paha atas. Lakukan cara kupu ya, biar lebih kuat sebetulnya. Ini mau cara apa juga bebas. Kalau kupu-kupu biasanya lebih kuat. Ya, boleh disatu lagi dengan etiket. Ya. Setelah itu rapikan kembali pasiennya. Ibu sudah selesai Bu ya. Sementara Ibu tidak pakai celana dulu ya Bu ya, karena nanti takutnya selangnya kelipat gitu ya. Ini anggap gamis ya. Jadi Ibu pakai daster aja dulu, kalau enggak baju-baju rokannya Bu ya. Oke, Ibu gimana perasaannya Bu setelah dipasang? Kan Ibu ya, udah nggak sakit lagi ya. Ibu ini saya gantung di bed Ibu ya, di bawah di sini digantung. Kalau bed berangkar nggak ada ya. Kalau bed biasa itu biasanya ada gantungannya. Kalau nggak ada gantungannya, pintar-pintar teman-teman mau pakai kasak kek, mau pakai apa kek, pokoknya digantung. Jangan sampai dibiarkan di bawah, nanti pasiennya turun keinjak pecah ya. Iya, kan ada beberapa kejadian begitu tuh. Pasiennya kan namanya pasien melinglung ya. Si keseimbangannya berkurang ya. Baik Ibu, karena tadi Ibu juga udah ngerasa enakan ya Bu ya, mungkin ada rasa tidak nyaman, tapi sementara Bu ya. Nanti kalau misalkan memang Ibu sudah mampu lagi untuk kencing secara mandiri, nanti kita akan lepas gasnya. Nah, kalau misalkan teman-teman sebelum pelepasan kateter, baiknya ada yang namanya bladder training namanya. Jadi kita harus menstimulus dulu pasiennya untuk bisa dia menahan pipis sendiri. Ya, tapi ini biasanya di rumah sakit itu jarang dilakukan karena mungkin intensitas pemasangan kateternya juga tidak lama ya. Kalau misalkan pemasangan kateternya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, otot dari uretranya tadi kan lupa gimana cara nahan pipis karena udah biasanya keluar sendiri. Nah, nanti gimana cara bladder training? Teman-teman, nanti bladder training itu adalah dengan cara pasiennya disuruh minum banyak dulu. Setelah minum, nanti teman-teman ininya dikaretin. Ini dikaretin 10 menit aja. Ya, 10-15 menit. Nanti kan pasiennya penuh tuh kantong kemihnya. Jadi kan ngerasa pengen pipis gitu ya. Jadi dia ada stimulus untuk nahan pipis. Nanti sudah ditahan 10-15 menit, teman-teman buka baru keluar lagi. Ya, nanti diulangi beberapa kali supaya dia terstimulus lagi si ototnya untuk oh iya ini harus nahan pipis nih. Begitu barulah nanti kita buka kateternya. Kalau nggak dirangsang dulu pasti akan ada rembesan. Ya, si ototnya lupa gimana caranya nahan pipis ya. Tuh. Ya, baik Ibu sudah selesai. Apa ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup. Kalau misalnya ada apa-apa Ibu boleh menghubungi saya di ruang perawatan Ibu ya. Saya pamit. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereskan alat, cuci tangan lagi, yang dokumentasikan sama ya seperti biasanya. Apa aja? Identitas pasien, respon tanggal dulu dong, tanggal dilakukan ya, apa tindakan apa yang dilakukan, prosedurnya seperti apa, baru respon ya. Setelah respon hasilnya seperti apa, nama dan para udah simpel, gampang nggak? Insya Allah. Jangan diputar-putar, itu asa ambil. Sirkuler, jadi sediakan minimal 3 kasa. Ya, 3 kasa. Bersihkan dari pangkal sampai ke ujung, bukan dari ujung sampai pangkal. Ya, karena yang kotor adalah di ujung. Ya, dibersihkan, mutar. Satu kasa sampai ke ujung, 2 kasa, terakhir ujungnya 3. Itu dulu ya. Mau Bu boleh 4 kasa sampai skrotumnya dibersihkan? Enggak, karena kan kita sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan si skrotum ya. Tapi kalau misalkan memang mau dibersihkan juga nggak apa-apa nih, biar kebayang. Coba asal bisa lah ya dimasukin cewek mah kelihatan. Nih ya, biar teman-teman kebayang. Nih, kalau mau lepas, tarik dulu airnya ya.
Bu nggak usah ditarik, ya nggak apa-apa sih nggak ditarik, tapi mau berapa lama teman-teman nungguin kayak begini ya, mending ditarik aja langsung ya. Nungguin ya. Nah itu baru kita tarik tuh, tidak ada kendala apapun nariknya. Nah tadi udah ya membersihkannya dari sini ya, dari pangkal bersihkan ke ujung, langsung pangkal lagi ke ujung lagi, terakhir adalah dibersihkan di ujung ya. Untuk pemasangannya teman-teman pegang ya, jangan asa-asa, karena biasanya asa-asa itu bukan apa-apa ya. Beberapa kejadian itu malah dianya terangsang untuk berdiri. Nah kalau sudah berdiri itu susah untuk memasukkan selangnya karena ada vasokonstriksi di situ, mengecil si salurannya ya. Jadi usahakan kita pegang tapi tidak merangsang pasien tersebut ya. Pegang lalu kita masukkan ya ke dalam lubangnya, karena satu lubang jadi gampang, ini mah nggak usah nyari lubang yang mana ya. Masukkan yang tahu ya, masukin berapa senti kalau cowok? 6-9 cm, lebih panjang ya. Ini karena selangnya lebih gede daripada lubangnya jadi susah. Ini 6-9 cm. Setelah masuk lalu difiksasi. Sama halnya dengan yang perempuan. Fiksasi. Oke, difiksasi ya sampai mentok karena ini nyangkut. Nanti difiksasi, nanti setelah fiksasi baru ditarik lagi ke sini. Oke, begitu sama. Nanti di si apa namanya tuh? Difiksasinya dia perut bawah. Perut bawah ya, bukan perut atas ya. Perut bawah. Situ bisa dipahami.